Bab 018. Saat sampai di luar rumah sakit, Zahra baru sadar jika saat pergi tadi Zahra tidak membawa apapun, hanya kunci kos yang berada di saku gamisnya. Bahkan Zahra tidak membawa telepon genggamnya. Ya Allah, bagaimana hamba bisa pulang? Berikanlah hambamu ini petunjuk serta pertolonganmu, batin Zahra. Suara klakson mobil mengagetkan Zahra, yang berhenti di depannya seorang perempuan keluar dari mobil. Betul dengan nembak Zahra? Tanya perempuan tersebut. Betul Mbak, ada apa ya? Heran Zahra karena tidak mengenal siapa perempuan di depannya. Saya salah satu pengawal Nona Aurel, Mbak, saya ditugaskan oleh Tuan Amar untuk mengantar Mbak pulang. Ucap perempuan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ucap Zahra dalam hati dengan penuh syukur. Mari Mbak. Kini perempuan tersebut membuka pintu untuk Zahra. Terima kasih Mbak, tidak lupa Zahra berterima kasih. Sementara di tempat lain, tepatnya di atas mobil yang digunakan Opa Aris dan Oma Santika, suami istri itu saling mengobrol membahas tentang Zahra. Pantas saja cucu kita langsung lengket sama Zahra Pak, dia wanita yang sangat lemah lembut, tutur katanya baik, bahkan mama saja suka dengan Zahra, apalagi wajahnya yang cantik alami, kalau aku punya anak cowok udah aku jodohin sama Zahra. Ucap Oma Santika menggebu-gebu. Iya Ma, Papa juga melihat Zahra rasanya beda dengan wanita-wanita lain, apalagi Zahra pakaiannya sangat tertutup, sangat jarang loh Papa melihat wanita seperti Zahra, yang masih teguh menggunakan hijab lebar dan gamis. Ucap Opa Aris menimpali ucapan Oma Santika. Iya Pak, bahkan Mama rasanya malu lihat penampilan Zahra, yang masih muda namun memilih menutup aurat. Nah Mama udah tua gini masih belum memikirkan untuk tutup aurat dengan sempurna. Ucap Oma Santika. Papa lihat, Zahra itu hampir sama dengan Amira, penampilan mereka juga sama-sama pakai pakaian syari. Sebenarnya Papa juga ingin memiliki menantu Zahra. Tapi Papa tahu sendiri putra kita yang keras kepala, mana mungkin mau menikahi Zahra. Apalagi semenjak bundanya Aurel meninggalkan Mama nggak pernah lihat Amar dekat dengan perempuan manapun. Keluh Oma Santika. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, kan Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia Ma, mungkin dengan kedekatan Zahra dan juga Aurel bisa menggetarkan hati Amar. Oh iya, tapi kan sekarang Zahra sudah dipecat oleh Amar dari kantor. Apa Papa masukkan lagi Zahra bekerja di Ariskop? Nggak usah Pak, Mama sudah buat rencana agar Zahra dan Aurel makin dekat walaupun Zahra tidak bekerja di Ariskop, karena Mama juga kasihan dengan Aurel jika harus ke kantor setiap hari, apalagi sebentar lagi Aurel akan masuk sekolah. 27. Rencana apa Ma? Tanya Opa Aris. Rahasia, nanti Papa juga akan tahu. Jawab Oma Santika meninggalkan teka-teki. Kini obrolan mereka berhenti setelah mobil sudah memasuki gerbang tinggi rumah mewah keluarga Aris. 28. Di rumah sakit, tepatnya di ruangan VIP di mana Aurel dirawat, Amar yang sekarang sudah berganti pakaian kerja, begitu pula dengan Stephen karena supir sudah mengirimkan pakaian mereka dari rumah keluarga Aris. Stephen juga sudah memesan makan malam untuknya dan Amar, sedangkan Oma Santika dan Opa Aris belum kembali ke rumah sakit, bahkan Amar menyuruh kedua orang tuanya untuk tidak ke rumah sakit malam ini karena kasihan dengan orang tuanya yang harus menginap di rumah sakit. Aurel masih nyenyak tidurnya dan tidak sama sekali terusik dengan obrolan Amar dan juga Stephen. Bagaimana perkembangan proyek yang sedang dibangun sekarang? Tanya Amar kepada Stephen. Obrolan mereka tidak jauh-jauh dari pekerjaan,
bahkan di atas meja sudah banyak tumpukan berkas yang dibawa mereka berdua dari kantor Ariskop. Sudah hampir selesai, dan mungkin kita harus berangkat ke sana untuk meninjau secara langsung. Jawab Stephen. Obrolan mereka terhenti kala makan malam yang mereka pesan sudah datang. Amar dan Stephen melanjutkan untuk makan malam. Setelah selesai menyantap makan malamnya bertepatan dengan Aurel yang telah bangun dari tidur panjangnya. Wah kakak kayak putri tidur aja Aurelnya untungnya nggak nunggu pangeran mencium baru bangun. Bisa ngamuk Amar kalau putrinya dicium seorang pria. Umi. Panggil Aurel, masih mengumpulkan kesadarannya. Amar yang mendengar putrinya bukannya mencarinya malah mencari Zahra, sosok seorang perempuan yang dipanggilnya dengan sebutan Umi. Sayang, sudah bangun? Tanya Amar mengusap kepala Aurel. Amar bisa merasakan tubuh putrinya sudah tak sepanas saat dibawanya ke rumah sakit. Amar mencium kening Aurel dengan penuh kasih sayang, sedangkan yang sedang dicium masih asyik menggosok-gosokkan matanya. Ayah uminya Aurel mana? Tanya Aurel kepada Amar setelah sadar jika Zahra tidak berada di ruang rawatnya. Amar hanya bergumam masih memikirkan jawaban yang cocok untuk menjawab pertanyaan Aurel. Tidak mungkin Amar menjawab jika Amar tadi menyuruh Zahra untuk pulang. Pucuk dicinta kesempatan pun tiba, suara telepon milik Amar membuat Amar tidak jadi menjawab pertanyaan Aurel. Dilihatnya gawai Amar, ternyata telepon dari sepupunya Arsyad. Halo ucap Amar, dan bisa dilihatnya layar telepon dipenuhi dengan wajah si cantik Nisa. Halo Uncel, Aurel mana? Nisa mau bicara, ucap Nisa yang didengar oleh Aurel. Itu Kak Nisa. Sini ayah Aurel mau ngobrol sama kakak. Aurel sudah lindu dengan Kak Nisa. Wah lebay banget nih bocah yang satu ini, baru tadi siang ketemu sudah rindu saja. Hallo Kak Nisa, Aurel lindu belat ucap Aurel setelah telepon genggam Amar dipegangnya. Halo adek, Kak Nisa juga rindu, ucap Nisa tidak kalah hebohnya dengan Aurel. Bahkan kini layar HP sudah penuh dengan wajah imut nan cantik milik mereka berdua. Cukup lama keduanya mengobrol, sampai lupa waktu, para orang tua saja bingung entah apa yang Aurel dan Nisa bahas. Mereka baru mengakhiri panggilan setelah Nisa mengantuk, namun tidak dengan Aurel yang tadinya sempat tidur lama. Amar tidak masalah Aurel teleponan dengan kakak sepupunya karena dengan seperti itu Aurel tidak merengek mencari Zahra, tetapi perkiraan Amar salah karena setelah panggilan berakhir, terjadi drama yang membuat Amar pusing. Ayah, Umi mana? Nah, mulai lagi kan? Sudah pulang. Jawab Amar singkat bahkan kini Amar tidak beranjak dari sofa. Hua hiks hua. Tangis Aurel pecah, padahal baru saja ketawa ketiwi dengan Nisa, gampang banget moodnya berubah. Amar berdiri menghampiri Aurel, Amar yang ingin memeluk Aurel di 29. Tepis oleh Aurel. No, ayah usil Umi, ayah jahat Aurel mau Umi sekalang, hua. Ucap Aurel di sela tangisnya. Sayang, besok uminya Aurel akan kesini lagi, jadi jangan nangis lagi ya sayang. Amar mencoba menenangkan putri kecilnya. No, Aurel nggak percaya, tadi Umi janji temani Aurel di rumah sakit tapi Aurel bangun Umi tidak ada. Aurel berucap di sela-sela tangisnya. Amar sudah kebingungan untuk membujuk Aurel, tetapi bagaimanapun usaha Amar, Aurel tetap saja masih menangis dengan kencang. Untuk ruang rawat Aurel VVIP dan hanya Aurel yang dirawat di ruangan tersebut. Om Steph.
Panggil Aurel kepada Stephen. Iya, ada apa cantik? Stephen beranjak dari sofa, lalu menemui Aurel yang masih berderai air mata. Hicks, Om punya nomor Oma. Aurel mau telepon Oma Hicks. Tanya Aurel. Segera Stephen mengambil teleponnya untuk menghubungi Oma Santika. Stephen berharap Aurel akan diam setelah menelpon Oma Santika, begitu pula dengan Amar mengharapkan hal yang sama. Setelah telepon terhubung, Stephen memberikan gawainya kepada Aurel. Oma Hua, ayah jahat usil Umi, Hicks. Aurel sendiri di sini, Oma suruh ayah jemput Umi. Aurel nggak mau tidur kalau nggak ada Umi, ucap Aurel. Stephen dan Amar saling berpandangan, ternyata Aurel menelpon untuk mengadu. Astaga, ini bocah drama banget. Apa tadi bocah ini bilang? Dia sendiri di sini, lalu gue sama ayahnya apa dong? Hantu penunggu rumah sakit kok nggak dianggap. Ternyata bukan hanya dia yang nggak nganggap gue, Aurel juga tidak nganggap gue ada. Monolog Stephen. Berikan teleponnya kepada ayahmu sayang, pinta Oma Santika di seberang telepon, dan Aurel mengangguk walau tidak dilihat oleh sang Oma. Aurel memberikan telepon Stephen kepada Amar. Oma mau bikala. Ucap Aurel cuek, lalu kembali memangkin wajah ke arah lain. Hal. Belum juga Amar bicara sudah dipotong oleh Oma Santika. Sekarang jemput Zahra. Mama tahu kamu mengusirnya dari rumah sakit. Apa kamu mau sakit? Aurel makin parah karena kamu membuatnya sedih. Bahkan sekarang cucuku menangis, ucap Oma Santika, dan benar saja, Aurel langsung mengeluh sakit. Aduh Om Steph, kepala Aurel sakit Hicks. Aurel menangis dan langsung berbaring memegangi kepalanya. Amar yang panik, mematikan telepon secara sepihak. Di seberang telepon bukannya Oma Santika khawatir, malah tersenyum. Sayang kenapa? Mana yang sakit? Ayah panggil dokter, tanya Amar khawatir. No, Aurel cuma mau Umi, Hicks Umi. Stephen, lo jaga Aurel di sini, gue sekarang mau menjemput Zahra. Ingat ketika ada apa-apa hubungi gue segera. Gue akan segera kembali. Amar menyambar kunci mobilnya lalu meninggalkan ruang rawat Aurel. Setelah kepergian Amar, tangis Aurel berhenti, bahkan kini Aurel sudah kembali duduk di atas berangkar. Om Steph, no panggil dokter, Aurel nggak sakit, Aurel takut suntik. Mendengar ucapan Aurel, Stephen melongo. Jadi, Om no paham, Om. Aurel lapal kalena nangis. Mendengar ucapan Aurel, Stephen segera mengambilkan makanan untuk Aurel. Mau Om suapin? Tanya Stephen. Yes, tangan Aurel sakit. 30. Kini Aurel menikmati makanannya sementara di luar sana Amar sedang mengebut untuk menjemput Zahra karena khawatir dengan keadaan putri kecilnya yang ternyata sedang berdrama. 31. Amar menembus malam untuk menjemput sang pujaan hati. Salah, maksudnya sang perempuan yang dipanggil Umi oleh putrinya, siapa lagi kalau bukan Zahra. Untung saja jalan ramai lancar jadi Amar tidak harus terjebak macet. Amar mengendarai mobil mahalnya dengan kecepatan tinggi, bahkan Amar sampai lupa jika dia bisa saja menyuruh para pengawal atau Stephen untuk menjemput Zahra, malahan Amar yang turun tangan sendiri. Setelah berpuluh menit mengendarai mobil, kini Amar kembali sampai di bangunan yang tadi pagi juga didatangi oleh Amar. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Amar keluar dari mobilnya lalu menuju ke security yang masih berjaga di gerbang. Selamat malam, ucap Amar.
Masnya yang tadi kan? Ada perlu apa tuan? Tanya security tersebut. Saya ingin menjemput Zahra. Jawab Amar dengan suara terdengar dingin dan tidak ada sopan-sopannya. Security sedikit heran dengan pria di depannya. Security melihat Amar dari atas sampai bawah. Bisa dipastikan orang di depannya adalah orang kaya karena pakaian yang digunakannya pasti mahal walaupun Amar hanya menggunakan pakaian santai saja. Apalagi jangan lupa mobil mewah yang dikendarainya, dan pastinya pria di depannya tahu membaca. Security tersebut masih diam dan memperhatikan Amar dengan seksama sadar sedang diperhatikan. Amar kembali bertanya. Bapak kenapa? Tanya Amar. Copot. Aduh maaf tuan, saya jadi bengong tadi. Begini tuan, ini sudah pukul 10 malam, tidak bisa bertamu lagi, tunggu besok pagi saja. Security menjelaskan peraturan kos, padahal sudah terpampang nyata di depan gerbang peraturan tersebut tapi Amar mungkin tidak sempat membacanya. Cek. Amar berdecak. Tidak mungkin juga Amar memaksakan diri untuk menerobos masuk, bisa jatuh reputasinya menjadi CEO Ariskop. Amar mengambil gawainya di saku celana miliknya lalu mulai menelpon seseorang. Baru saja diangkat oleh orang di seberang telepon, Amar langsung berbicara, bagaimanapun caranya lo harus bisa buat Zahra menemui gue di pintu gerbang kosnya, gue tunggu sekarang juga. Boro-boro orang di seberang telepon menyaut Amar bahkan mematikan telepon secara sepihak. Tak lama security tersebut mendapat telepon. Mohon maaf tuan, saya angkat telepon dahulu. Pamit security masuk ke dalam posnya. Security itu keluar kembali menemui Amar. Andaikan bukan karena putrinya, mana mau Amar berdiri menunggu ketidakpastian di depan gerbang kos. Tuan bisa menghubungi Nona Zahra, untuk menemui Tuan. Maaf saya tidak bisa mengizinkan masuk. Ucap security tersebut. Amar kembali mengotak-atik telepon genggam miliknya, untuk menelpon Zahra. Jika ada yang bertanya mengapa Amar bisa memiliki nomor Zahra, karena Amar semua keinginannya akan terkabulkan. Bahkan hanya untuk mencari nomor dan informasi tentang Zahra, itu hal kecil untuk seorang Amar Fateh Aris. Sudah beberapa kali Amar menelpon nomor Zahra, namun tidak diangkat. Ternyata Zahra yang berada di dalam kamar kosnya sedang mengarungi mimpi indahnya, apalagi teleponnya sengaja di mode silent. Cek, di mana perempuan itu? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Tidak mungkin perempuan itu sudah tidur. Gerutu Amar membuat security keheranan. Di dalam kamar kosnya Zahra yang terbangun karena ingin ke kamar kecil, bergegas Zahra masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Setelah menyelesaikan hajatnya Zahra keluar, dilihatnya layar gawai miliknya menyala. Zahra sedikit heran karena panggilan dari nomor yang tak dikenal. Zahra tak ingin mengangkat telepon tetapi nomor tersebut selalu menelpon sehingga Zahra memberanikan diri untuk mengangkatnya. Bismillah. Ucap Zahra sebelum menggeser layar teleponnya. 32. Halo, Assalamualaikum. Saya tunggu kamu di depan gerbang sekarang juga. Maaf, ini siapa? Tanya Zahra. Apa kamu sudah lupa ingatan, tidak mengingat mantan bos kamu lagi? Suara dingin itu. Zahra sekarang ingat hanya satu orang yang pernah ditemuinya dengan suara dingin. Siapa lagi kalau bukan si duda baperan sukanya marah-marah. Tapi Pak, untuk apa? Saya tunggu sekarang. Tut. Telepon kembali dimatikan sepihak. Siapa yang perlu, siapa yang cuek. Kini Zahra memakai pakaiannya lalu jilbab instan rumahannya yang lebar dan tak lupa kaos kaki yang menutupi kaki putih dan mulusnya.
Zahra keluar dari kamarnya menuju ke gerbang depan. Zahra tidak takut sama sekali karena tahu ada security yang berjaga. "Assalamualaikum, Pak," ucap Zahra ketika berada di depan gerbang. Amar berbalik melihat perempuan di depannya. Apa perempuan ini jika di rumah masih tetap memakai pakaian yang tertutup seperti itu, monolog Amar. "Maaf Pak, ada yang bisa Zahra bantu?" tanya Zahra. "Kamu ikut saya sekarang, putri saya sakitnya semakin parah, karena dari tadi menangis mencari kamu," ucap Amar. "Astagfirullah, tapi Pak saya harus minta izin terlebih dahulu kepada ibu kos jika ingin keluar malam."